Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gusti Apriani Utari dengan NIM 17110111027. Di sini saya akan memandu tes bakat yang diampu oleh Prof. Dr. Ketut Darsana MPD Cons. Baik, di sini tes bakat itu adalah alat untuk mengukur kemampuan bakat verbal, numerikal, terus habis itu bakat relasi ruang, bakat abstrak, dan bakat mekanik. Nah, sebelum kita menuju ke contoh soal, kita harus mengerti bagaimana cara mengerjakan LJK tes bakat. Nah, di sini itu ada contohnya seperti ini. Di sini nama, sekolah, kelas, dan tanggal tes ini kalian tulis dengan huruf kapital. Kemudian jenis kelaminnya, misalnya kalian laki-laki, kalian lingkari laki-lakinya. Terus di sini ada nomor absen. Misalnya nomor absen kalian 02, kalian lingkari 0 dan 2-nya. Kemudian untuk LJK verbal dan numerik, misalnya jawaban kalian A, nomor 1 jawaban kalian A, jadi kalian lingkari A-nya dan seterusnya. Nah, baik, setelah kita tahu bagaimana cara pengisian LJK tes bakat, sekarang kita harus tahu tes bakat itu ada apa aja. Yang pertama itu ada tes bakat verbal, di mana tes bakat verbal ini adalah tes untuk mengukur kemampuan berbicara, menyusun kata, dan di dalam tes bakat verbal ini ada tes bakat verbal tinggi dan rendah, di mana tes bakat verbal tinggi itu seperti orang-orang yang mengisi sosialisasi, sedangkan orang-orang yang memiliki tes bakat rendah itu orang yang tidak mau berpendapat, mengungkapkan pendapatnya dia, dan juga lebih memilih diam daripada berpendapat. Nah, contohnya tes bakat verbal itu adalah misalnya itu kayak titik-titik, bagaimana titik-titik berhubungan dengan air, bagaimana pula dengan makan berhubungan dengan titik-titik, seperti itu. Nah, saya akan memperlihatkan contoh tesnya. Seperti ini. Selanjutnya ada bakat numerikal, di mana bakat numerikal ini adalah kemampuan seseorang dalam mengerti ide-ide, konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk angka, serta kemampuan berpikir. Nah, orang yang memiliki bakat numerikal tinggi itu adalah orang-orang yang pintar matematika, seperti guru matematika. Terus abis itu orang yang memiliki bakat numerikal rendah itu adalah orang-orang yang tidak mengerti hitung-hitungan atau matematika, seperti itu. Nah, contoh dari bakat numerikal adalah seperti ini. Contohnya itu seperti ini, misalnya kurangkanlah 5473 dikurang 2987. Hasilnya pilih dari jawaban A, B, C, dan D. Misalnya kalau menurut kalian jawabannya adalah A, lingkari A-nya. Selanjutnya ada bakat abstrak, di mana bakat abstrak ini adalah kemampuan seseorang dalam menguasai diagram, pola, dan juga rancangan-rancangan. Nah, contoh soalnya itu seperti ini. Nah, dilihat dari arah jarum jam ini seperti ini. Kemudian dari ini tuh setelah kayak gini tuh akan menjadi apa gitu. Misalnya jawabannya itu adalah D, dan bawahnya juga sama. Selanjutnya ada bakat mekanik, di mana bakat mekanik ini adalah kemampuan seseorang dalam memahami prinsip umum ilmu pengetahuan, dan juga bagaimana seseorang merancang, mengotak-ngatik, atau membentuk sesuatu mekanik atau barang. Nah, orang yang memiliki bakat mekanik tinggi itu adalah orang-orang seperti montir. Dan kemudian salah satu contoh soal dari tes bakat mekanik adalah seperti ini. Nah, seperti ini.
selanjutnya ada bakat relasi ruang, dimana bakat relasi ruang ini adalah kemampuan seseorang dalam memvisualisasikan, mengamati, dan membentuk gambar-gambar dengan jalan tiga dimensi. Nah, contohnya adalah orang-orang yang memiliki bakat relasi ruang tinggi adalah seorang arsitek. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh soal dari tes relasi ruang. Baik, sekian cara memandu tes bakat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya mengucapkan Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni.